3 cara untuk kita bisa menjalankan aktivitas komunikasi yang efektif dan penuh dengan empati. Cara yang pertama adalah dengarkan secara aktif. Allah sudah berikan manusia 2 telinga dan 1 mulut supaya manusia lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Maka mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi ada yang mendengarnya ya sekedar mendengar aja, tapi habis itu ya sudah. Tapi mendengar secara aktif itu maksudnya adalah fokus pada pembicara. Jangan melakukan aktivitas yang lain. Fokusnya dengerin disimak. Jangan sibuk dengan main handphone, jangan sibuk dengan makan misalkan, atau mungkin bikin prakarya, itu ya ribet banget ya. Jadi fokus pada pembicara. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Yang kedua, yang dimaksud dengan mendengar secara aktif itu adalah jangan menyela pembicaraan. Kadang kita suka nggak sabar gitu loh. Biarkan dulu dia bicara dengan tuntas. Setelah tuntas, maka kita bisa simpulkan dan ulangi. Karena kita tidak menyela, kita bisa mendapatkan informasi yang utuh, maka kita simpulkan dan kita ulangi. Ulangi ini adalah bentuk untuk memastikan kalau kita betul-betul sudah mendengar dengan aktif. Dan itu berdampak bagi lawan bicara kita. Oh, benar. Dia berarti mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena pada saat dia mengulangi, itu sama dengan apa yang saya sampaikan. Berarti dia mendengar dengan aktif. Beda. Itu dampak secara psikologis itu akan beda. Yang kedua, yang pertama, mendengar secara aktif. Yang kedua, sampaikan pesan itu dengan tepat dan jelas. Jadi tepat sasaran, jangan melebar-melebar kemana-mana. Ya akhirnya jadi nggak fokus dengan masalah yang terjadi. Nah, gimana supaya kita bisa menyampaikan pesan itu dengan tepat dan jelas? Gunakan bahasa yang sederhana aja. Kadang-kadang yang kita bilang keren tuh, bahasanya keren, bahasa tinggi, orang malah nggak paham. Pakai bahasa sederhana yang mudah untuk lawan bicara kita pahami. Buat sesimpel mungkin. Kemudian, fokus pada poin utama. Kemudian, ini juga penting adalah nada bicara. Nada bicara itu harus diatur naik dan turunnya. Pada saat kita memang ingin memberikan sebuah penegasan, sampaikan dengan agak kencang sedikit boleh, tapi sifatnya itu buat penegasan. Tapi kalau kita ingin supaya bisa dirasakan, bisa masuk ke dalam hati, turunkan intonasinya. Jadi intonasi naik dan turun itu harus bermain pada saat poin apa yang mau kita sampaikan dalam komunikasi. Maka nada bicara perlu dikontrol untuk menyesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, dengar aktif. Yang kedua, sampaikan pesan dengan tepat dan jelas. Dan yang ketiga, berikan ruang untuk mengekspresikan emosi. Nah, makanya setelah kita mendengarkan, setelah kita memberikan feedback berupa pesan, maka berikan kesempatan, berikan ruang untuk lawan bicara kita bisa menumpahkan emosinya. Apakah nanti emosinya sedih, atau bahagia, atau malah marah karena kita kasih feedback yang mungkin nggak enakin buat dia. Berikan ruang itu. Ya, biarkan ada kesempatan dia mengeluarkan emosinya, sehingga gelas menjadi kosong, dan nanti akan mudah untuk diisi kembali. Pastikan 3 hal yang simpel bisa dilakukan, dan semoga ini bisa membawa kebaikan untuk pasangan suami dan istri menuju pasangan yang harmonis. Selamat mencoba.